Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kali ini kita akan membahas kembali yaitu soal pretest PPG 2022. Yang akan kita bahas adalah bidang pedagogik untuk semua jurusan. Pada part ke-10 ini adalah paket yang mana soal tersebut sesuai dengan kisi-kisi PPG tahun 2022. Seperti biasa, mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share supaya perkembangan channel ini yaitu bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lihat langsung yaitu bentuk soal nomor 1. Perhatikan setiap kata kunci soal. Oke. 1. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali Oke. A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa yang dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran. D. Teknologi sebagai alat pengembang produk. Perhatikan, yaitu ada sih 3 fungsi, yaitu manfaat ya teknologi itu sendiri. Namun di sini yang ditanyakan adalah yang bukan manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Maka yang bukan merupakan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran adalah yaitu teknologi sebagai alat pengembang produk. Jawabannya yang benar adalah D. Lanjut, soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 yaitu tentang kegiatan siswa ya. Kegiatan siswa. Perhatikan, di sini adalah Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung ya milik petani untuk mengamati. Ya, di sini ada kata mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Bu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas. Menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik yaitu melalui A. Visual dan auditif. Visual itu adalah pandangan mata, sedangkan auditif ini adalah pendengaran. Yang B yaitu visual dan kinestetik. Kinestetik ini sendiri ini adalah gerak, sedangkan C yaitu auditif dan kinestetik ya. Dan D auditif, visual dan kinestetik. Artinya untuk yang D ini yaitu auditif. Auditif itu adalah pendengaran, sedangkan visual itu pandangan mata. Artinya untuk yang D ini adalah pendengaran, pandangan mata, dan gerak. Nah, di sini tadi kata kuncinya adalah siswa mengamati ya. Siswa mengamati ladang jagung tersebut. Setelah itu Bu Ani memeriksa hasil observasi siswa. Ya, dipandang ini merupakan berhasil ya. Berhasil kegiatan ini dalam mengamati tersebut nilainya lebih bagus daripada kegiatan yang berada di dalam kelas gitu ya. Oke, maka kecenderungan gaya belajar ini yaitu merupakan melalui adalah auditif, visual, dan kinestetik. Artinya karena tadi siswa di sini mengamati, ya namanya mengamati, namanya pasti dia melihat ya, melihat, mendengar, dan bergerak gitu ya. Oke, jawaban yang benar adalah D. Lanjut soal nomor 3 yaitu upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan ya, pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberikan contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan
kesejahteraan dan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi itu sendiri. Di sini kata kuncinya adalah upaya kita ya untuk membimbing siswa supaya bisa mengembangkan keterampilan pengetahuan itu sendiri, yaitu terlihat dalam upaya guru, yaitu mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa itu sendiri. Jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 4 ya. Nanti nomor 4 Bapak Ibu. Oke, soal nomor 4. Perhatikan ini nomor 4 Bapak Ibu ya. Oke. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Di sini adalah bagaimana kita caranya menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajar. C. Mencari letak kelemahan secara umum. D. Merencanakan pengajaran remedial. Di sini yaitu analisis ya. Kata kuncinya yaitu analisis untuk menentukan ketuntasan belajar. Maka jawabannya adalah D, yaitu merencanakan pengajaran remedial gitu ya. Inilah upaya kita untuk menggunakan analisis dalam menentukan ketuntasan belajar. Berarti yaitu merencanakan pengajaran remedi. Oke, lanjut soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini adalah kegemaran ya anak akan dongeng ya, akan dongeng cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan. Dan sebagian merupakan ciri-ciri anak berusia A 3 sampai 5 tahun, B 6 sampai 8 tahun, C 10 sampai 12 tahun, D 15 sampai 18 tahun. Di sini pertama kali orang timbul ya. Orang timbul yaitu kegemaran dia itu mendongeng ya, mendongeng yang bersifatnya kritis. Ingat ini, yang bersifatnya kritis. Maka ini sebagai merupakan ciri anak berusia yaitu 10 sampai 12 tahun. Jadi sekitar anak SD ya, anak SD yang sekitar kelas 4, 5 dan 6. Ya, 4, 5 dan 6. Di sini adalah pertama kali anak ini yaitu memiliki sifat kritis. Ya, oke. Lanjut. Soal nomor 6. Soal nomor 6, beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat. Ingat ini, dengan cepat ya, tetapi hasilnya yaitu banyak yang salah. Oke. Maka gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Ingat kata kuncinya adalah ini sering terjadi dimanapun, yaitu siswa mengerjakan soal atau tugas itu dengan cepat, namun ya banyak hasilnya yang salah. Maka gaya belajar siswa tersebut adalah yaitu impulsif. Ya, impulsif itulah ya. Dia tergesa-gesa mengerjakan tugas, dengan cepat-cepat mengerjakan tugas, tidak memikirkan apakah benar atau tidak gitu ya. Oke, maka jawabannya untuk nomor 6 ini adalah A, yaitu impulsif. Lanjut soal nomor 7, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran matematika adalah kata kuncinya adalah model pembelajaran matematika itu yang cocok adalah A. Model inquiry learning, B. Model discovery learning, C. Model problem based learning, D. Model project based learning. Ingat di sini, yaitu model pembelajaran yang cocok untuk matematika itu apa? Biasanya matematika itu apa? Yaitu biasanya matematika di sini perlu yaitu model inquiry learning yang lebih tepat gitu ya, yang lebih tepat untuk mata pelajaran matematika adalah menggunakan model inquiry learning. Oke ya Bapak Ibu ya.
Mengenai tentang model-model pengertian ini sebelumnya sudah kita bahas Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan model inquiry learning, discovery, problem based learning, project based learning, beserta contohnya. Oke, lanjut soal nomor 8. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK. 1. Meningkatkan proses belajar mengajar. 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. 3. Mencakup proses refleksi dan partisipatif. Kecuali, ingat sini kecuali. Ya, manfaat dari PTK itu tadi di sini yaitu meningkatkan proses belajar, terus merencanakan hal yang bersifat siklus, di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. Yang ketiga yaitu mencakup proses refleksi. Namun di sini kecuali A. Meningkatkan proses belajar mengajar. B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus. C. Mencakup proses refleksi. D. Menggunakan metodologi terbaru. Ada jelas tadi ya. Ini 1, 2, 3. Sedangkan A, B, C ini merupakan manfaat dari PTK itu sendiri. Yang D bukan. Maka jawabannya adalah D, yaitu menggunakan metodologi terbaru. Ini bukan manfaat dari PTK itu sendiri. Oke, lanjut soal nomor 9. Penerapan berbagai pendekatan, strategi, dan metode serta teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakter peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. D. Berkomunikasi pada peserta didik. Di sini adalah mengenai tentang penerapan, yaitu dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Ingat ini secara kreatif. Dengan mengintegrasikan teknologi berupa kompetensi inti pedagogik ya, kompetensi inti pedagogik pada aspek yaitu penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran itu sendiri. Oke, dari kata kuncinya adalah pendekatan, strategi, metode, serta teknik yang sifatnya mendidik secara kreatif adalah penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran itu sendiri. Oke, jawabannya B. Lanjut soal nomor 10. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering hubungan, yaitu antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Ya, teori belajar yang dimaksud adalah A. Behavior, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Cybernetik, E. Konstruktivisme. Ya, teori belajar hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa. Apabila ini sering terjadi, maka hubungan tersebut semakin kuatlah. Ini merupakan teori belajar adalah behaviorisme. Maka jawabannya adalah A, yaitu teori belajar behaviorisme yang mana pembentukan hubungan, dua buah hubungan, yang pertama rangsangan dari luar, yang kedua balasan dari siswa. Maka ini disebut dengan teori behaviorisme. Untuk pengertian masing-masing teori ini sudah kita bahas, yaitu di part-part sebelumnya Bapak Ibu. Oke, lanjut soal nomor 11. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data. Ingat di sini kata kuncinya bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, ya, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya suatu dugaan. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Ingat sekali lagi ini teori belajar. Ya. Oke. A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Di sini kata kuncinya adalah tadi siswa diberi kebebasan untuk mengumpulkan data, ya, menduga, mencoba, trial and error,
mencari, menemukan keteraturan atau pola, sampai menyusun rumus beserta bentuk umumnya, ya, dan membuktikan benar tidaknya suatu dugaan. Ini merupakan teori, yaitu konstruktivisme. Jawabannya E. Ya, ini teori ini sudah juga kita bahas di sebelumnya. Lanjut, soal nomor 12. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapaian oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dimuat dalam. Ingat, di sini kata kuncinya adalah mengembangkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu terletak pada kompetensi, ya. Kompetensi yang dimuat di dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Ya, tujuan pembelajaran itu terletak atau dimuat pada RPP, Bapak Ibu. Udah jelas? Jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 13. Oke. Seseorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali, yaitu materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Ingat kata kuncinya di sini adalah pada siswa tujuan, ya ini. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, tujuannya adalah mengingat kembali materi yang sudah pernah diajarkan. Ya, hal ini termasuk kegiatan adalah membuat kaitan, ya, membuat kaitan antara materi sebelumnya dan materi sesudahnya. Oke ya. Lanjut soal nomor 14. Soal nomor 14 adalah seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat, ya, yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat, ya, untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu, ingat kata kuncinya adalah langkah awal seorang guru, yaitu untuk menangani atau untuk mengatasi kesulitan belajar siswa tersebut adalah A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batas-batas dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh, ya, sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Nah, di sini, ya, langkah awal kita apa untuk mengatasi cara siswa yaitu belajar kurang tepat tersebut. Maka di sini kita harus memberikan kesempatan. Maka jawabannya adalah E, yaitu memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh, ya, sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Nah, disinilah siswa tersebut untuk lebih semangat dan belajarnya yaitu sesuai atau tepat dengan materi tersebut. Maka jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan semoga lolos dalam pretest PPG. Amin ya rabbal alamin. Baik, akan kita lanjutkan pada bagian ke-11. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.